Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ini breaking news ya. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan baru terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Jenderal Andika tidak ingin anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI dilarang ikut seleksi calon prajurit TNI. Hal itu disampaikannya dalam rapat penerimaan prajurit TNI, Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karir TNI, Bintara Prajurit Karir TNI, dan Tamtama Prajurit Karir TNI tahun anggaran 2022. Momen rapat tersebut diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa. Awalnya Jenderal Andika bertanya soal dasar hukum dilarangnya anak keturunan anggota PKI untuk daftar menjadi anggota TNI. Momen ini terjadi saat pemaparan mekanisme penerimaan prajurit TNI dan tes mental ideologi. Poin nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Tanya Jenderal Andika kepada Direktur DBAIS TNI Kolonel Adwianto. Pelaku kejadian tahun 1965 sampai 1966 izin. Dasar hukumnya TAP MPRS nomor 25, jawab Kolonel Dwianto. Jenderal Andika lalu meminta Kolonel Dwianto untuk menyebutkan isi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Siap, yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, 1. Komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis, maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65, jawab Kolonel Dwianto. Jenderal Andika kemudian menjelaskan soal TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Dia menjelaskan ada 2 poin utama yang diatur dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 25 1966, 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow, organisasi sayap segala macam katanya. Yang kedua, menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal, ini tambah Jenderal Andika. Jenderal Andika mengatakan dirinya patuh terhadap perundang-undangan. Dia meminta jika TNI membuat sebuah larangan, ada dasar hukum yang kuat. Keturunan PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit. Ini apa dasar yang melarang dia? Jadi jangan kita mengada-ngada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan punya dasar hukum, katanya. Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa? PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit. Tidak, karena apa? Saya menggunakan dasar hukum, oke? Hilang nomor 4, kata Jenderal Andika ya. Jadi, ketika maksud beliau ini, ketika di zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Maksudnya PKI, keturunan dari PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit itu tidak ada lagi ya. Karena apa? Menggunakan dasar hukum. Hilang nomor 4 ya. Jadi ini para pemirsa memang Jenderal Andika dalam keadaan seperti ini ya. Artinya melihat bahwa dasar hukumnya apa ketika melarang seperti itu. Kalau tidak ada nanti bisa cacat hukum. Maka beliau mengatakan beliau adalah taat dan patuh pada perundang-undangan, dan di TAP MPRS itu cuma ada tadi disebutkan ajaran ya, ajaran komunisme dan sebentar, Leninisme ya. Komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Yang kedua, yang pertama tadi PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow atau organisasi sayap segala macam. Nah, itu kemudian dihapuskan. Jadi artinya bahwa di era Jenderal TNI, yaitu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ya beliau membolehkan keturunan PKI daftar TNI. Keturunan PKI untuk masuk dalam seleksi pendaftaran daripada TNI ya. Ini beliau juga punya logika hukum ya, artinya punya dasar hukum yang mana dasar hukum sama sebenarnya. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Cuma memang di TAP MPRS itu ya adanya adalah menurut beliau adalah PKI sebagai organisasi terlarang, 1, terus melarang segala macam ideologi yaitu komunisme, Leninisme, Marxisme itu adalah ajaran terlarang. Ya, ini isinya itu adalah dasar hukum dan itu legal. Jadi beliau menghapuskan itu ya, menghapuskan keturunan PKI dilarang ikut TNI. Artinya beliau membolehkan segala macam penafsiran ya, yaitu berkaitan dengan
keturunan PKI, berarti keturunan PKI boleh untuk mendaftar seleksi prajurit di Tentara Nasional Indonesia. Ini para pemirsa, kita harus sebagai netizen harus cerdas ya. Jangan kemudian digiring isu sana sini, yang artinya gini, Jenderal Andika ini ingin mengembalikan ya bahwa ada dasar hukumnya nggak sih? Sebenarnya seperti itu. Logika hukumnya ada nggak sih dasar legal apa tidak? Ketika TAP MPRS yang dirujuk adalah cuma menyatakan bahwa organisasi PKI adalah organisasi terlarang. Yang kedua apa? Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme itu ajaran terlarang. Mana tulisannya bahwa anak keturunan PKI tidak boleh mendaftar sebagai TNI. Nah ini kan sebenarnya kita bisa menyadari bahwa TNI ketika TNI merekrut ya prajurit, siapa tahu dari keturunan anak PKI ini memang tidak berideologi seperti mbah-mbahnya ya, seperti kakeknya atau seperti bapaknya, tetapi justru malah mungkin semakin nasionalisme lagi dan tidak mengenal ya, bisa jadi tidak mengenal apa itu ajaran-ajaran daripada PKI, karena memang tidak termasuk anggota PKI, cuma keturunannya, artinya mbah-mbahnya dulu ya terdaftar sebagai anggota PKI. Kalau terdaftar sebagai PKI ya nggak boleh. Tapi kalau anak turunannya, ini dasar hukumnya apa? Beliau ingin menjelaskan, memaparkan sesederhana mungkin bahwa di TAP MPRS tersebut tidak ada tulisan seperti itu. Ya, beliau ingin membolehkan ya. Kita harus cerdas ya para pemirsa ya. Kita harus cerdas, netizen harus cerdas. Ya, apa yang dikatakan oleh Jenderal Andika ini adalah sebuah terobosan ya, yang ingin mungkin mengembalikan kembali kepada legalitas ya perundang-undangan. Beliau mengatakan, saya ini taat perundang-undangan justru malah seperti ini ya, karena di undang-undangnya memang bunyinya seperti itu. Baik para pemirsa ya, menarik sekali untuk dikaji dari berbagai sisi. Sebenarnya ini suatu hal yang baru ya sebenarnya. Tapi intinya adalah bagaimana kita melihat ini secara harus positive thinking dong ya. Ini artinya kita mengajak siapapun warga negara ya yang memang tidak berkaitan ya, cuma gara-gara keturunan, ini kan bukan dosa turunan gitu loh. Artinya ketika keturunan PKI, siapa tahu memang mereka bukan lagi PKI gitu kan, bisa jadi malah justru semakin tidak suka atau keturunannya sudah jauh berbeda dengan apa yang ada di atasnya atau mbah-mbahnya dulu yang ikut PKI ya, bisa jadi kan berbeda ya, tidak bisa dicap kemudian anak keturunan PKI pasti sama dengan PKI, kan tidak bisa ya. Nah itu yang harus dipahami ya para pemirsa, agar kita tidak gampang tersulut, tidak gampang terbawa emosi, terus mengkait-kaitkan dengan segala macam ya. Ini cukup baik ya. Terima kasih Pak Jenderal Andika, ini membuka wawasan kita semua. Saya yakin ini kita sebagai netizen yang cerdas ya akan bisa dan memahami apa yang beliau sampaikan. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.